Hai sahabat Edufit, kali ini Kak Edu akan bahas soal PAS Matematika kelas 5 SD. Soal ini pernah keluar ya, ini adalah soal asli yang pernah keluar di ujian PAS semester 1. Nah, soalnya ada banyak ya, ada 20 soal. Nanti silahkan adik-adik perhatikan semuanya biar nanti dapat nilai 100, ya kan? Oke, buat adik-adik yang baru menemukan channel ini, yuk subscribe dulu channel Edufit, channel pendidikan yang mudah-mudahan bermanfaat. Oke, langsung saja kita bahas ya. Nomor satu, hasil dari 3/8 ditambah 1/4 adalah titik-titik. Nah, di sini kan namanya menjumlahkan pecahan ya. Kalau menjumlahkan pecahan itu syaratnya penyebut harus sama. Nah, untuk menjumlahkan pecahan ini paling tidak ada dua cara ya. Nah, Kak Edu akan berikan dua cara itu ya. Cara yang pertama yaitu kita harus mencari KPK-nya dari penyebut ini. KPK dari 8 dan 4 itu berapa? Kata kuncinya adalah angka yang besar. Angka yang besar berapa? 8 ya. Apakah 8 bisa dibagi 4? Bisa. Berarti 8 itu adalah KPK dari 8 dan 4. Berarti untuk soal itu penyebutnya semuanya harus dijadikan menjadi 8. Untuk yang depan sudah 8 berarti biarkan saja 3/8. Kemudian ditambah dengan, nah yang 4 ini juga harus dibuat menjadi 8. Supaya jadi 8 berarti 4 kali berapa? Kali 2 ya, berarti yang bawah kali 2 nanti yang atas juga harus kali 2. Harus sama ya. Yang atas kalau kali 2 hasilnya adalah 2, kemudian yang bawah kali 2 nilainya 8. Nah, sekarang penyebutnya kan udah sama nih. Kalau sudah sama, sekarang tinggal kita jumlahkan pembilangnya. Atau yang atas ini kita jumlahkan ya. 3 tambah 2 nilainya adalah 5. Kemudian dibagi dengan penyebutnya. Berapa? 8 ya. Jadi penyebutnya tidak boleh dijumlahkan ya. Karena sudah sama, maka ditulis di sini penyebutnya 8. Sehingga jawabannya adalah yang A. Oke, gimana bisa? Nah, sekarang Kak Edu akan berikan cara yang kedua. Silahkan nanti adik-adik pilih cara yang mana ya. Cara yang pertama sudah ya. Cara yang kedua begini ya. Kita tulis ulang dulu ya soalnya. 3/8 ditambah dengan 1/4 nilainya sama dengan berapa? Caranya boleh langsung kita kalikan silang antar pembilang dan penyebut yang berlawanan. Ya, kita kalikan silang dulu ya. 3 kali 4 nilainya adalah 12. Kemudian di sini plus ya. Berarti di sini adalah plus. Kemudian 8 kali 1 nilainya adalah 8. Kemudian dibagi dengan, nah sekarang penyebutnya berapa? Nah sekarang penyebutnya tinggal kalikan aja. 8 kali 4 berapa? 32. Nah sekarang kita jumlahkan yang atas ya. 12 tambah 8 itu sama dengan 20. Kemudian dibagi dengan 32. Nah, angka ini kan masih besar ya, boleh disederhanakan. Masing-masing atas dan bawah ini kita bagi 4 ya. 20 kalau dibagi 4 dapatnya 5. Kemudian 32 kalau dibagi 4 dapatnya 8. Nah, ternyata sama kan jawabannya? 5/8. Nah, silakan adik-adik mau pakai cara yang mana? Cara yang pertama boleh, cara yang kedua juga boleh. Oke, kalau sudah bisa kita lanjut ke soal yang kedua. Ya, soal yang kedua seperti ini ya, hasil dari 1,5 ditambah 3, 4/5 adalah titik-titik. Kalau kita perhatikan di pilihan ganda ini kan menjadi pecahan campuran ya, berarti yang ini kita rubah menjadi pecahan campuran saja ya. 1,5 itu 1,5 ya kan? 1,5 ini kalau kita tulis sama hanya dengan 1/2. Ini namanya 1,5 ya. 1,5 itu sama dengan 1,5. Kemudian ditambah dengan 3/4/5. Nilainya sama dengan berapa? Nah, untuk soal ini bisa dikerjakan dengan berbagai cara ya. Boleh membuat menjadi pecahan biasa dulu boleh, kemudian samakan penyebutnya seperti nomor satu, atau boleh langsung kita jumlahkan bilangan bulatnya dulu. Nah, caranya begini nih. Yang pertama bilangan bulatnya kan 1, yang kedua bilangan bulatnya 3. Nah, yang bilangan bulat ini kita jumlahkan dulu. 1 tambah 3 nilainya berapa? 4. Itu kan? Kemudian ditambah dengan pecahannya. Pecahannya ini kemudian kita jumlahkan. Yaitu berapa itu? 1/2 ditambah dengan 4/5.
Ya, seperti ini boleh ya. Nah, sekarang kita hitung ya, berarti 4 biarkan saja, kemudian ditambah. Nah, yang bagian pecahannya ini kemudian kita jumlahkan ya. Nah, syarat menjumlahkan pecahan kan penyebut harus sama. Atau dengan cara yang kedua tadi, boleh dikalikan silang, ya kan? Oke, kita pakai cara yang kedua ya, kalikan silang aja ya. 1 kali 5 nilainya adalah 5, kemudian ditambah dengan 2 kali 4 nilainya sama dengan 8, kemudian dibagi dengan 2 kali 5 sama dengan 10, ya kan? Berarti sama dengan 4 ditambah dengan 5 tambah 8 itu 13 per penyebutnya adalah 10. Ya, soal yang ketiga, hasil dari 0,35 ditambah 0,58 adalah titik-titik. Ini kan desimal ya, dan pilihan gandanya juga desimal, berarti tidak masalah ya. Langsung kita jumlahkan saja 0,35 ditambah dengan 0,58. Kita jumlahkan ya. Dari satuannya dulu, 5 tambah 8 itu 13, berarti nyimpan 1, ya kan? 1 tambah 3, 4. 4 tambah 5 adalah 9, kemudian 0 tambah 0 adalah 0. Di belakang komanya ada 2 angka, berarti jawabannya 0,93, ya kan? Nah, yang ini mudah ya. Oke, lanjut lagi ke soal yang keempat. Ya, soal yang keempat seperti ini. Hasil dari 49% ditambah 0,31 adalah titik-titik. Nah, di sini di pilihan ganda dibuat menjadi persen ya. Nah, yang depan sudah persen nggak masalah. Yang ini harus dibuat menjadi persen. 0,31 itu berapa persen? Persen itu kan artinya per 100 ya kan? Padahal 0,31 itu sama hanya dengan 31 per 100. Ya enggak? Per 100 itu artinya persen, berarti sama halnya dengan 31%. Jadi 0,31 itu sama halnya dengan 31%. Nah, tinggal kita jumlahkan dengan yang depan. 49% ditambah dengan 31%, ya 49 ditambah 31. Berapa nilainya? 9 tambah 1, 10, nyimpan 1. 1 tambah 4, 5, 5 tambah 3, 8. Berarti jawabannya adalah 80%. Yaitu jawabannya yang D. Gimana adik-adik? Bisa ya? Oke, kalau sudah, kita lanjut ke soal yang kelima. Ya, soal yang kelima seperti ini, hasil dari 3/8 ditambah 1/3 ditambah 3/4 adalah titik-titik. Nah, kalau di sini kan menjumlahkan 3 pecahan ya, maka tidak bisa dikalikan silang seperti yang tadi. Maka mau tidak mau kita harus menyamakan penyebut dengan mencari KPK antara 8, 3, dan 4. Kata kuncinya untuk mencari KPK adalah angka yang paling besar ya. Yang paling besar angka berapa? 8. Kemudian kalau 8 bagi 3 bisa nggak? Nggak bisa, berarti 8 bukan KPK-nya. Kemudian kelipatan 8 itu berapa? 16 ya, karena 8 tambah 8 kan 16. Sekarang kita cek, 16 bagi 3 bisa nggak? Nggak bisa, berarti bukan. Nah, sekarang 16 tambah 8 lagi berapa? 24 ya, 24. Itu kan kelipatan 8 ya. Nah, sekarang 24 bagi 3 bisa nggak? Bisa ya, 24 bagi 3 kan dapat 8. 24 bagi 4 dapatnya 6. Berarti KPK dari 8, 3, dan 4 adalah 24. Berarti semuanya dijadikan menjadi 24. Gitu ya. Jadinya seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita isi yang atas ya. 8 jadi 24 itu kan kali 3 ya. Berarti yang atas juga kali 3 nih. 3 kali 3 nilainya 9. 3 jadi 24 kan kali 8 ya kan. 3 kali 8 24. Berarti yang atas juga kali 8. 1 kali 8 nilainya 8. Kemudian yang 4 jadi 24 itu kali berapa? Kali 6 ya. Berarti yang atas juga kali 6. 3 kali 6 18 ya. Oke, karena sudah sama penyebutnya maka sudah bisa kita jumlahkan pembilangnya ya. 9 tambah 8 itu 17. 17 tambah 18 adalah 35. Per penyebutnya adalah 24. Berarti jawabannya adalah 35/24. Yang mana jawabannya? Oke, berarti jawabannya adalah yang C. Oke, gimana adik-adik, bisa ya? Harus bisa ya kan? Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang ke-6. Ya, soal yang ke-6 seperti ini, hasil dari 3/4 dikurangi setengah adalah titik-titik. Nah, ini pecahan lagi ya. Kalau pecahan berarti syaratnya penyebut harus sama. Mau pakai cara yang mana nih?
Pakai cara yang silang-silang saja ya, boleh nggak apa-apa ya. 3 kali 2 nilainya sama dengan berapa? 6, kemudian di sini min ya, berarti min. Kalau plus berarti plus, kalau min berarti min ya. Menyesuaikan soalnya. Kemudian kita kalikan lagi, 4 kali 1 nilainya adalah 4, kemudian dibagi dengan 4 kali 2 nilainya 8. Nilainya sama dengan 6 kurangi 4 itu nilainya 2. 2 dibagi dengan 8. Ternyata di pilihan ganda belum ada, kita sederhanakan dulu ya. 2 dibagi 2 dapat 1, 8 bagi 2 dapat 4. Ya, kalau kita sederhanakan hasilnya adalah 1/4. Berarti jawabannya yang D, ya kan? Oke, lanjut ke soal yang ke-7. Nomor 7, hasil dari 4/3/5 dikurangi 1/3 adalah titik-titik. Nah, di sini kan mengurangkan bentuk pecahan campuran ya. Nah, untuk mengerjakan soal ini boleh dibuat menjadi pecahan biasa dulu kemudian samakan penyebut atau boleh juga kita jumlahkan atau kita kurangkan bilangan bulatnya dulu. Ya, boleh. Misalkan nih 4 sama 1 ini kita kurangkan dulu kan 4 kurangi 1 nilainya berapa? Nilainya 3 ya. 3 kemudian ditambah dengan pecahannya. Pecahannya ini sama ini kita hitung ya. Berarti ini kita buat kurung aja ya. Karena di sini kita menjumlahkan pecahan jadinya adalah 3/5. Karena di sini min berarti di sini min bukan plus ya. Kemudian dikurangi dengan 1/3 gitu ya. Boleh. Kemudian sama dengan 3 ditambah kita kalikan silang aja ya. 3 kali 3 hasilnya 9, kemudian min, di sini min ya, berarti min. Kemudian 5 kali 1 nilainya adalah 5, kemudian per 5 kali 3 nilainya sama dengan 15 ya. Oke, berarti sama dengan 3 ditambah dengan 9 kurangi 5 itu adalah 4 per penyebutnya 15. Sehingga bisa kita tulis menjadi 3/4/15. Oke, berarti jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang D ya. Oke, sudah ketemu ya. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 8. Ya, soal nomor 8 seperti ini ya. Hasil dari 2/3 dikurangi 0,25 adalah titik-titik. Kalau kita perhatikan pilihan jawabannya, ini kan dibuat menjadi pecahan biasa ya. Berarti yang 0,25 ini kita rubah menjadi pecahan biasa. Caranya bagaimana? Ya, kalau ada koma dan di belakang koma 2 angka berarti artinya per 100 ya. Berarti sama halnya dengan 25/100. Atau kalau kita sederhanakan masing-masing dibagi 25 ya. 25 bagi 25 dapat 1. 100 bagi 25 dapat 4. Berarti 0,25 itu sama hanya dengan 1/4. Kalau kita tulis jadinya adalah 2/3 dikurangi dengan 1/4. Ya kan? Nah, sekarang boleh menyamakan penyebut atau boleh mengalihkan silang seperti tadi ya. Oke, langsung kita kalikan silang aja ya. 2 kali 4 hasilnya adalah 8, kemudian min 3 kali 1 nilainya adalah 3, dibagi dengan 3 kali 4, 12, sama dengan 8 kurangi 3 adalah 5, dibagi dengan 12. Oke, ada nggak jawabannya? Ya, jawabannya adalah yang A, gitu kan? Oke, bisa ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Ya, soal nomor 9 seperti ini. Hasil dari 1,5 dikurangi 0,8 adalah titik-titik. Nah, ini kan desimal ya. Di pilihan ganda juga desimal. Berarti kita kurangkan biasa saja ya. 1,5 kemudian 0,8. Yang penting komanya harus urut ya. Ini diperhatikan ya. Kemudian dikurangi ya, dikurangi. Ya kan ini dikurangi. 5 kurangi 8 nggak bisa ya, berarti pinjam depannya jadi 15 ya. Langsung 15 kurangi 8 berapa? Iya, 7. Ya kan? Nah, yang depan kan sudah hilang ya. Berarti yang depan 0 ya, 0. Kemudian di sini dikasih koma. Berarti jawabannya adalah 0,7. Nah, bisa ya kalau yang ini ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 10. Ya, soal nomor 10 seperti ini. Hasil dari 3/4 dikurangi 0,25 adalah titik-titik. Nah, kalau kita perhatikan di pilihan ganda, ini kan persen. Persen itu berarti nanti kita buat menjadi per 100 saja biar enak ya. Jadi yang 3/4 nanti kita rubah ya, biar jadi 100 itu 4 kali berapa coba? 4 kali 25 ya. Berarti yang atas
kali 25, yang bawah kali 25. Sehingga menjadi 3 kali 25 itu sama dengan 75 dibagi dengan 4 kali 25 artinya adalah 100, ya kan? Kemudian dikurangi dengan 0,25 itu sama halnya dengan 25/100, ya kan? Nah, sekarang karena penyebutnya udah sama, tinggal kita hitung pembilangnya. 75 kurangi 25 berarti sama dengan 50. Kemudian per 100. Nah, per 100 itu kan artinya persen. Persen itu artinya per 100. Berarti jadinya adalah 50%. Persen itu per 100 ya. Jadi jawabannya adalah yang C, kan? Oke adik-adik, sudah kita bahas sampai nomor 10 ya. Untuk nomor 11, 12, 13 sampai dengan nomor 20 akan kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa ya subscribe untuk channel EduFit, channel pendidikan yang mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan berhasil dapat nilai 100. Amin.